Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika Ultan Prayoga, perwakilan dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan apa itu power supply dan rangkaian yang ada di sini. Power supply merupakan komponen elektronika atau alat elektronika yang dibikin sedemikian rupa sehingga komponen atau alat ini dapat memberikan output dari tegangan-tegangan yang kita inginkan, karena dari beberapa komponen elektronik yang ada di rumah tidak semua dapat berjalan dengan baik apabila menggunakan arus AC yang berada di rumah. Maka dari itu, dengan adanya power supply ini akan menjadi perubahan atau alat transformator sehingga arus AC dapat berubah menjadi arus DC. Itu fungsi yang pertama. Dan fungsi yang kedua dari power supply adalah sebagai cadangan energi seperti baterai contohnya, dan yang terakhir adalah mengubah arus tegangan tinggi kepada arus tegangan rendah sehingga output yang keluar tidak terjadi adanya lonjakan, jadi lebih stabil. Yang kedua, langsung masuk kepada rangkaian di sini. Oke, baiklah, sekarang kita sudah masuk ke video rangkaiannya. Yang pertama, sebelum daripada penjelasan rangkaian, kita akan menjelaskan komponen apa saja yang terdapat yang ada di sini. Mulai dari yang pertama, itu sudah ada kabel AC di sini sebagai kabel input daripada power supply yang ada di sini. Terus yang kedua, kita menggunakan trafo. Kita tidak menggunakan trafo yang terlalu besar, kita hanya menggunakan trafo 1 ampere saja di sini. Trafo 1 ampere. Lalu lanjut, kita di sini sudah ada 2 dioda. Lanjut, yang ketiga kita sudah ada kapasitor Elco di sini. Dan juga tidak lupa ada kabel-kabel yang akan menghubungkan dari masing-masing muatan listrik yang ada di sini nantinya. Dan selanjutnya adalah ada IC regulator. Kita menggunakan IC regulator mulai dari 7805, 7809 dan 7812 sehingga nanti akan menghasilkan output yang berbeda, yaitu 3 output mulai dari 5 volt, 9 volt dan 12 volt. Lalu kita menggunakan heatsink di sini. Heatsink adalah rumah daripada IC regulator. Jadi hanya sebagai casingnya saja daripada IC regulator. Dan selanjutnya cukup ya, sudah sampai situ saja. Kita hanya menggunakan solder dan juga timah untuk menghubungkan dari masing-masing kabel yang ada di sini. Oke, lanjut bagaimana cara kerja dari power supply ini. Kita mulai dari mencolokkan kabel di sini, lalu nanti akan masuk kepada input yang ada di sini. Kita menggunakan input 220 volt yang ada di rumah seperti biasa, 220 kepada yang plus atau kutub positif dan minusnya ke 0, sehingga akan masuk input 220 volt dan outputnya kita hanya memilih 12 volt karena ini merupakan trafo CT, maka kita ambil yang 12 sehingga nanti outputnya akan menghasilkan 24 volt. Dan untuk yang CT-nya kita menggunakan kapasitor Elco, sehingga kapasitor Elco ini akan menyimpan daripada energi listrik yang ada yang keluar dari trafo nantinya. Dan kita hubungkan kutub negatifnya di CT yang ada di sini dan kutub positifnya kita gabungkan di sini bersamaan dengan output yang sudah dipasangkan oleh dioda dari 12 volt dan 12 volt yang ada di trafo ini. Lalu sudah ada 2 kabel yang nantinya akan meneruskan kepada IC regulator ataupun output yang ada, sehingga daripada kabel negatif di sini itu akan menerus ke IC regulator dan ke bagian groundnya di bawah. Dan untuk yang atas itu adalah kutub positifnya ataupun keluaran dan output dari Elco tadi yang sudah dihubungkan oleh dioda, sehingga dia mengeluarkan energi listrik yang ataupun muatan daripada tegangan listrik yang dibutuhkan, sehingga mengeluarkan output dari masing-masing IC regulator nantinya. Dan dari IC regulator sudah ada 3 kaki masing-masing, yaitu mulai dari kaki yang pertama di masing-masing ini ada dari sebelah kanan itu adalah inputnya. Maka nanti dari sini kabel sini akan masuk ke masing-masing IC regulator, dan yang tengah adalah kaki ground yang ada di bawah. Tadi sudah terhubung dari kabel yang di sini, dan yang terakhir adalah outputnya di sebelah kiri dari masing-masing IC regulator. Dan ini adalah kutub positifnya, dan yang ini adalah kutub negatif ataupun groundnya. Maka nanti untuk untuk rangkaiannya akan dijelaskan lebih lanjut. Terima kasih. Berikut ada komponen-komponen yang digunakan, ada berupa input yang dimana input tersebut merupakan tegangan AC. Yang kedua
ada trafo step down yang berfungsi untuk menurunkan tegangan. Nah, di sini menggunakan dua dioda yaitu D1 dan D2, yang dimana D1 D2 itu penyearah AC menjadi DC. Nah, ada kapasitor yang dilambangkan dengan C1 yang digunakan untuk mengurangi replay atau meratakan. Nah, ada 3 volt regulator yang dimana setiap volt regulator akan mengukur masing-masing tegangan berupa 5 volt, 9 volt, dan 12 volt. Nah, yang pertama, dari tegangan 5 volt harus akan masuk melalui input tegangan AC dan masuk ke trafo yang harus akan diarahkan menuju D1 dan D2. Nah, D1 dan D2 akan masuk ke kapasitor atau C1. Nah, arus dari masuk ke kapasitor akan masuk melalui volt regulator dan akan diukur melalui voltmeter, yang dimana setiap voltmeter mempunyai output yang berbeda-beda. Perkenalkan, nama saya Septian Andika. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan dari power supply dengan menggunakan alat ukur yaitu multimeter. Langsung kita ke caranya. Jadi yang pertama kita menggunakan alatnya. Yang hitam itu ke minus dan yang merah ke plus atau positif. Lalu kita hubungkan power supply ini ke arus listrik yang ada di rumah, yaitu arus AC. Nah, pertama-tama karena kita akan mengukur arus DC, kita menggunakan multimeter analog. Di sini kita menggunakan skala 10, menggunakan yang berwarna merah di sini. Pertama-tama kita akan mengukur output yang 5 volt. Yang di sini, yang tengah. Yang kutub negatifnya ke ground atau ke kabel negatifnya, lalu positifnya ke outputnya. Output positifnya juga. Nah, ternyata di sini keluar angka 5 kurang lebih. Yuk. Berarti berhasil. Lalu di sini kita mengukur yang 9 volt. Caranya sama, tinggal tempelkan saja. Nah, kurang lebih 9 volt. Karena kita menggunakan multimeter analog, jadi tidak ada angka pastinya, susah untuk melihat angka pastinya. Lalu kita akan mengukur yang 12 volt sebelah sini. Kita ubah skalanya ke yang 50 di yang hitam yang tengah ini. Caranya sama seperti yang awal. Nah, hasilnya kurang lebih 12 volt outputnya. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai cara kerja dari power supply dengan menggunakan 3 output dan diukur dengan menggunakan multimeter.
Sekian dari kelompok 9. Terima kasih. But every time